masih dalam Lensa Olahraga Spesial Highlight Surya Power Cross Championship Series 2012. Sekarang Dewi sudah ada di Simpang 5 Gumul Kediri lebih tepatnya. Itu berarti kita sudah tiba di seri kedua dalam ajang bergengsi ini. Pastinya lebih seru banget, lebih ekstrim tampilan dari para crosser-crossernya dan juga aksi dari mereka ini akan memacu adrenalin kita semuanya pecinta Power Cross. Mau tahu lebih lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Lensa Olahraga Spesial Highlight Surya Power Cross Championship Series 2012. Ajang Surya Power Cross Championship Series 2012 sudah memasuki seri kedua. Kota Kediri terpilih sebagai kota kedua yang menggelar ajang yang memadukan sport dan entertainment ini. Gelaran kali ini masih tetap berlangsung dengan aksi-aksi ekstrim yang memacu adrenalin dari para crosser dan juga freestyler. Namun, ada yang berbeda di ajang Surya Power Cross Championship Series kali ini. Hadirnya DJ dan juga sexy dancer menambah semarak suasana sirkuit Simpang 5 Gumul ini. Well, this event was very good. It's very exciting. It was a great competition. Okay. This motocross series event. Oke. Tantangan untuk para crosser pun semakin meningkat. Gabriel Villada, sang kreator sirkuit, mendesain lapangan Simpang 5 Gumul menjadi sirkuit dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Mitra olahraga di balik sirkuit yang begitu ekstrim, ada tangan dingin di balik itu. Siapa lagi kalau bukan Gabriel Villada as the creator of this extreme circuit. Gabriel Villada, say hi to your viewer. Hi. Hi, so we meet again in a different town but in the same East Java. So my first question for you, is there any difference, different situation considering the field or maybe the geological condition between the first round in Banyuwangi and the second round in here, Kediri? Yeah, it's different because the city is bigger. Bigger, so more difficult maybe? Yeah, no, I try to do the one track more difficult, but when we design the track and start to work, we see the ground is very bad for supercross. It's very like sandy and a lot of stone. So I made the track more difficult than Banyuwangi. So how the categorizing the handicaps in this second This round? one is more than medium. It's between medium and high. Medium, ini high ya. Itu tadi mitra olahraga perbincangan singkat saya bersama Gabriel Villada. Selalu ya orangnya memang agak short spoken, tapi itu tadi sirkuit ini memang dari medium ke tingkat atas lebih susah. Tingkat kesulitan yang semakin tinggi ini terlihat dari panjang sirkuit yang mencapai 400 meter dan lebar 7 meter. Ditambah dengan banyaknya triple dan double jumping membuat panitia terpaksa memperpendek lap untuk kelas paling bergengsi MXL Internasional dari 2x20 lap menjadi 2x12 lap. Hari ini lintasan benar-benar berat sekali, meskipun peraturan sudah dirubah dari 20 lap menjadi 12 lap, tapi capeknya mirip-mirip dengan yang 20 lap seri Banyuwangi. Yang pertama pada saat rhythm sectionnya ya, karena jumpingan ini rata-rata rhythm section, jadi setiap pertama nggak lompat, yang kedua sangat susah sekali untuk lompat. Pebalap internasional yang sudah terbiasa melahap sirkuit di berbagai negara punya komentar untuk sirkuit Simpang 5 Gumul ini. Of course, today the whole track was really difficult, but the hardest was the written section. But that was also the place when you can gain the most advantage to the other riders. Saksikan highlight Power Cross hanya di Antv. Kembali bersama
bersama Dewi dalam lensa olahraga spesial Highlight Surya Power Cross Championship Series 2012. Ini bukan sembarang helm yang dibawa, ini punyanya Kang Denny Orlando. Balikin dulu ya. Good luck buat abang nanti ya. Bisa kan nanti ya? Semangat? Gitu dong semangatnya. Persaingan antara crosser-crosser di sini sangat ketat. Apalagi kalau biasanya ini para crosser internasional itu tidak tersaingi oleh crosser lokal. Tapi kali ini persaingan hampir sama nih antara crosser lokal dan juga internasional. Gimana liputan lengkapnya? Ini dia buat kamu pecinta olahraga Power Cross. Olahraga ekstrim seperti Power Cross merupakan salah satu kegiatan yang banyak mengandung resiko. Persaingan yang ketat antar crosser serta sirkuit yang dibuat ekstrim sedemikian rupa membuat crosser sangat rentan mengalami benturan ataupun cedera. Untuk itu, sebagai olahraga yang terdaftar resmi di Ikatan Motor Indonesia, ajang Power Cross harus mempunyai standar keselamatan yang tinggi, terutama untuk para crosser sebagai aset utama dari olahraga ini. Penggunaan aksesoris untuk sang crosser sebagai alat bantu keselamatan menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. William, how important the accessories for you? I mean for your performance. Well, it's really important because if you go very hard down, then it's not very good. So we got boots, we got armor, we got a good helmet. The helmet and the boots are not really important. As far as everything fits you right is cool. Like for me, the most important part of the gear is knee braces, but that's just because I don't have ligaments. I have big injury last year, so I can't ride with that. Other thing is just for safety. Persaingan antar crosser di Power Cross seri kedua ini semakin sengit. Dari kelas utama Power Cross Nasional MX Tunavis, rivalitas antara Iza Labiba dari tim Darul Ulum Agung dengan Vito Boyo dari Kimart Gorontalo kembali terjadi. Iza Labiba berhasil finish di peringkat pertama, diikuti Vito Boyo di urutan kedua, dan Ferdika Ferry dari KYT UFO Bali di peringkat ketiga. Di kelas MX2 Junior, Arjun Wicaksono dari tim Carglass AHRS berhasil menjadi yang terbaik. Di belakang Arjun, Andi X-T-Box dari Privateer Kawasaki berhasil naik podium kedua. Berikutnya Farudil Adam dari tim Mahkota Pendox MCS sukses finish di tempat ketiga. Hasil ini merupakan ulangan dari hasil MX2 Junior di seri pertama Banyuwangi lalu. Sementara di kelas 85cc yang termasuk dalam kelas utama Power Cross Internasional, Tyrell Bulan berhasil mengatasi perlawanan para crosser nasional. Crosser asal Australia ini berhasil finish di urutan terdepan, mengungguli Yoga Permana dan Firhan Andika yang finish di urutan kedua dan ketiga. Persaingan ketat dan seru terjadi di kelas Power to Power. Di kelas ini, crosser dipertemukan secara head-to-head dalam 2 lap. Crosser yang menang dalam setiap sesi akan dipertemukan dengan pemenang dari sesi lainnya untuk menentukan sang crosser terbaik. Di kelas ini, crosser asing masih mendominasi. Adrian Lopez dari Prancis berhasil menjadi yang terbaik, sementara Ben George dari Australia dan Johnny Ed dari Slovenia harus puas di posisi 2 dan ketiga. Jangan kemana-mana dulu, saksikan highlight Power Cross hanya di Antv.
mitra olahraga, kalau ngomongin dunia power cross, ada nama-nama seperti Aep Dadang dan juga Denny Orlando. Dua orang ini nih ngehits banget di zamannya kan. Tapi zaman sekarang nih ada nama-nama baru dari generasi baru tentunya. Sebut aja ada Agi Agassi dan juga Farhan Hendro. Terus kira-kira gimana ya kabar Kang Aep dan juga Mas Denny? Tunggu dulu, Denny masih punya wawancara singkat bersama mereka berdua. Kita lihat dulu dong highlight dari ajang bergengsi MX2. Check this out. Dari kelas paling bergengsi MX2 Internasional, persaingan antara crosser nasional dengan internasional berlangsung semakin sengit. Kemampuan crosser lokal yang sudah semakin setara dengan crosser asing membuat persaingan di dua moto yang dipertandingkan menjadi semakin ketat. Dari dua tim berbeda mendominasi persaingan di depan. Dua asing asal tim Husqvarna MX Team, Johnny Earth dan Adrian Lopez, dikepung oleh trio Dumasari Inc. SSR Honda, Agi Agassi, Luke Wilson, dan Ivan Hari. Namun setelah melewati 12 lap, tim Husqvarna lebih unggul. Dua crossernya, Johnny Earth dan Adrian Lopez, berhasil finish di urutan pertama dan ketiga. Sedangkan tim Dumasari Inc. SSR Honda hanya mampu mengantarkan Agi Agassi di peringkat kedua. Di moto kedua, persaingan antara tim Husqvarna dan Dumasari berlangsung semakin sengit. Selama 12 lap, Johnny Earth terus dibayangi oleh duo Dumasari, Luke Wilson, dan Agi Agassi. Namun walaupun terus dikuntip, Johnny Earth kembali menunjukkan kelasnya dengan tetap menjadi crosser yang finish pertama, diikuti Luke Wilson dan Agi Agassi. Konsistensi Adrian Lopez yang selalu finish di barisan depan dalam setiap moto yang dipertandingkan membuat crosser Perancis ini berada di puncak klasemen sementara kelas MX2 Internasional dengan 82 poin. Diikuti Luke Wilson dengan 77 poin dan Agi Agassi dengan 76 poin. Di klasemen MX2 nasional, konsistensi penampilan Agi Agassi yang selalu berada di tiga besar dalam tiap moto yang dilombakan membuat crosser Jawa Barat ini kokoh di puncak klasemen dengan 95 poin. Diikuti Alexander Wiguna dengan 69 poin dan Aris Setio dengan 67 poin. Mitra olahraga, seperti yang Dewi janjiin tadi, Dewi bakal ada waktu interview bersama Mas Denny Orlando. Dan di samping Dewi sudah ada Mas Denny Orlando yang sudah menjadi jawara nasional berkali-kali. Apa kabar Mas? Baik Mbak. Baik. Ini habis race tadi ya, habis sirkuit tadi ya? Ya, balapan. tadi ada latihan sama qualifying ya. Oh, qualifying. Oke. Mas, bisa dibilang nih umurnya udah cukup ya, 38 tahun. Ya. Masih ikutan ajang bergengsi seperti ini ya kan? Apa sih motivasi? Karena kalau dibilang pesaingnya nih crosser-crosser yang muda-muda, stamina masih kuat. Apalagi nih hasil didikannya dari Mas Denny sendiri nih. Apa motivasinya Mas? Yang pasti motivasi saya pengen anak-anak muda sekarang ini lebih bagus daripada saya. Satu itu. Kedua juga kenapa saya masih turun sampai sekarang. Saya harus memotivasi mereka. Kalau sampai kalah dengan saya berarti mereka kurang disiplin, kurang giat berlatih. Kurang latihan lagi iya. Ya, luar biasa. Yang pasti saya pengen memajukan motocross di Indonesia ini khususnya buat generasi para yang muda-muda crosser ini muda bisa lebih bagus, bisa bersaing di kancah internasional. Apa tips khusus dari Mas Denny Orlando? Yang pasti sebagai crosser profesional mereka harus punya disiplin yang tinggi ya, khususnya untuk para pembalap ini mereka tiap pagi harus lari 5 kilo, habis lari fitness, sore kita latihan. Seperti itu dilakukan seminggu 5 kali. Selain Denny Orlando, masih ada nama Aep Dadang. Crosser asal Jawa Barat yang selalu menjadi seteru Denny Orlando di ajang motocross nasional. Di ajang Surya Power Cross tahun ini, crosser berusia 34 tahun ini masih turun di kelas MX2 Internasional. Selain bersaing dengan seteru abadinya Denny Orlando, di kelas paling bergengsi ini, Aep juga harus bersaing dengan crosser-crosser muda seperti Farhan Hendro,
Agi Agassi, Andre Sondah, dan juga nama-nama asing seperti Adrian Lopez dan Luke Wilson. Nama Daniel Tangka juga merupakan nama yang sudah akrab di dunia motocross nasional. Di usia yang sudah 46 tahun, Daniel ternyata masih tetap eksis di ajang motocross. Namun sedikit berbeda dengan Denny dan AF, Daniel sudah tidak lagi turun di kelas bergengsi. Crosser asal Malang ini hanya turun di kelas eksekutif pro yang berisi para veteran yang pernah berjaya di tahun 90-an seperti Peter Tanujaya, Tino Karno, dan juga Tong Eng. Kalau saya sebetulnya karena hobi ya, dari waktu masih muda dulu kita ikut kejurnas, terus sekarang di masa sekarang kita udah buka usaha juga berhubungan sama sepeda motor, jadi tetap ada kangen kepingin ikut untuk event kejurnas. Lalu, apa saja persiapan yang sudah dilakukan Daniel Tangka agar di usianya ini tetap bisa bertanding? Persiapannya ya langsung di sirkuit, jadi waktu kita praktis itu sama dengan kita latihan fisik, cuman itu aja. Walaupun tampil dengan persiapan seadanya, Daniel ternyata masih mampu tampil sebagai peringkat 2 di kelas veteran. Congratulations ya Om Daniel. Nah, Mitra Olahraga nggak terasa udah 30 menit ya nemenin Mitra Olahraga di Surya Power Cross Championship Series 2012. Jangan lewatin, minggu depan kita masih ada seri ketiga di Kota Malang. Sampai ketemu di Kota Malang, ini dia para crosser dengan aksi ekstrimnya.